Bab 31. Nama, Sistem Lotere Super Penulis, Feng Yifeng. Plus mematikan mengatur ulang. Saya naik taksi ke bagian penjualan dengan tergesa-gesa. Begitu Su Xiao masuk, dia merasa ada yang tidak beres. Semua orang menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Liu Meili juga berdiri di sana, tanpa ekspresi, seolah waktu telah membeku. Ada apa? Kenapa kamu tidak bicara? Su Xiao pergi ke tempat kerjanya. Mata semua orang bergerak mengikuti tubuhnya, tetapi segera dia menemukan bahwa tempat kerjanya ditempati dan barang-barangnya hilang. Su Xiao menghirup udara dingin. Mungkinkah setelah perusahaan mendapat untung darinya, perusahaan itu mengusirnya dan tidak menginginkannya? Untuk sesaat, Su Xiao tidak tahu harus berkata apa. Dia berhasil mempertahankan pekerjaannya dengan kekuatannya, tetapi dia dipecat karena kinerja yang luar biasa. Tetapi tidak ada cara untuk melakukan ini. Lagi pula, banyak perusahaan menggunakan ini sebagai sarana. Kalau tidak, berapa banyak komisi yang seharusnya didapat orang dengan kinerja baik? Sambil mendesah, Su Xiao berbalik untuk pergi. Bagian penjualan tidak dapat menggunakannya lagi, dan dia resmi menganggur. Tetapi dia bahkan tidak memiliki barang-barangnya sendiri. Apakah dia akan bersikap terlalu kejam? Ketua tim Su, mau kemana? Kata Liu Meili. Su Xiao melambaikan tangan, siap untuk pergi, tetapi kemudian tertegun, merasa ada yang tidak beres. Apa? Su Xiao menoleh dan menatap Liu Meili dengan wajah kosong. Jelas, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia pikir dia akan dipecat, tetapi apa yang terjadi pada ketua tim Su? Mereka tidak bisa menahan tawa. Mereka menutupi perut mereka satu persatu dan menunjuk Su Xiao, yang tercengang di sana. Liu Meili juga tersenyum, menunjuk ke bengkel di belakang Su Xiao, dan kemudian datang dengan lencana baru, akan ada kantormu setelah itu. Selamat atas promosimu yang sukses, Wakil Ketua Su Xiao. Promosi. Su Xiao tidak dapat mempercayainya sampai sekarang. Dia tidak pernah mengira akan ada promosi. Dia pikir sangat sulit untuk mempertahankan pekerjaannya. Sekarang ini adalah promosi. Awalnya itu adalah akhir dari bangos 10.000 tahun, tetapi itu adalah yang pertama dipromosikan di depan orang lain. Dapat dilihat bahwa Su Xiao juga sangat dihargai oleh yang di atas. Aku benar-benar dipromosikan menjadi wakil ketua kelompok. Su Xiao masih sedikit tidak yakin. Jika mereka bercanda, tetapi ketika mereka melihat pelindung dada baru Liu Meili, mereka langsung mempercayainya. Bagian depan lencana itu ditandai dengan namanya sendiri, diikuti oleh 3 karakter emas wakil ketua kelompok. Dengan tangan gemetar untuk mengambil alih lencana itu, Su tersenyum gembira, air mata jatuh. Aku betapa gembiranya, semua orang di 8 kelompok dikelilingi. Su Xiao dikelilingi dengan ketat di tengah. Semua orang senang untuk Su Xiao. Meskipun mereka jauh lebih awal dari Su Xiao, kinerja mereka jauh lebih tinggi daripada Su Xiao sebelumnya. Tetapi mereka tidak merasa cemburu. Sebaliknya, mereka turut bahagia untuk Su Xiao dari lubuk hati mereka. Ketua tim Su, kami butuh bantuanmu untuk mengurus kami di masa mendatang. Kami punya beberapa hal buruk yang harus dilakukan. Mohon maafkan saya. Banyak orang yang sangat lucu. Su Xiao juga sangat terharu. Ketika dia datang ke bengkel barunya, Su Xiao menemukan bahwa semua barangnya telah dipindahkan ke sini, tersusun rapi, dan dialah satu-satunya orang di sini. Sejak saat itu, dia bukan lagi seorang penjual kecil biasa. Sungguh menyegarkan. Sistem, bagaimana kamu bisa begitu hebat? Su Xiao duduk di kursi empuk. Itu karena sistem yang dimiliki Su Xiao saat ini. Jika tidak ada sistem, mungkin dia masih tidur di meja saat ini. Sekarang setelah dia menjadi pemimpin tim, pekerjaan Su Xiao pasti berbeda dari sebelumnya. Dia tidak hanya harus melakukan penjualan yang sangat sederhana, tetapi juga akan membuat daftar anggota tim untuk diaudit, yang lebih sulit. Namun, Su Xiao masih merasa sangat nyaman. Setelah promosinya, dia dalam suasana hati yang berbeda. Ini hari yang indah. Su Xiao, seseorang mencarimu. Aku tidak tahu siapa yang berteriak di pintu. Sue tersenyum dan merapikan pakaiannya, lalu berjalan keluar dari kantornya. Siapa yang mencariku? Pelanggan. Su Xiaowen bertanya kepada orang yang baru saja memanggilnya. Lagi pula, sebagai pemimpin tim, tugas yang harus dilakukan pasti jauh lebih sulit daripada karyawan biasa. Aku tidak tahu. Dia seorang gadis kecil. Dia cantik. Dia tidak akan menjadi pengejarmu. Seorang karyawan bercanda.
Pergi dan bicara omong kosong. Kembali bekerja secepatnya. Sue tersenyum dengan ekspresi malu. Saat dia berjalan menuju pintu departemen penjualan, dia bisa melihat seorang gadis dengan rok seputih salju sedang melihat-lihat di sekitar aula. Dia memegang papan gambar di tangannya dengan satu tangan dan mendorong kacamata berbingkai besi di pangkal hidungnya dengan tangan lainnya. Jiang Ke'er, bagaimana kamu tahu aku di sini? Sue mengenali gadis di pintu sambil tersenyum. Gadis di sebelahnya lah yang melukis potretnya di pesta taman malam itu. Mendengar Su Xiao memanggil namanya, Jiang Ke'er terkejut. Kemudian dia berbalik dan melihat Su Xiao datang ke arahnya. Dia menjadi sedikit tertahan sejenak. Nama perusahaanmu ada di lencana gaunmu malam itu, jadi aku menemukannya. Jiang Ke'er dengan lembut mengangkat rambutnya, terlihat sangat cantik. Banyak orang yang lewat tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya lebih jauh. Su Xiao, tidak baik. Setiap hari, kapan aku bisa memperkenalkan seorang gadis cantik kepada teman-temanku? Tiba-tiba seseorang berteriak di belakangnya, diikuti oleh ledakan suara. Jiang Ke'er bahkan lebih malu ketika dia mendengar itu. Dia menundukkan kepalanya dan tersipu, melupakan apa yang ingin dia katakan sejenak. Jangan membuat masalah, ya. Kembalilah bekerja dengan cepat, atau gajimu akan dipotong. Su Xiao tidak bisa tertawa atau menangis, jadi dia harus menunjukkan identitasnya sebagai wakil ketua kelompok. Begitu mendengar bahwa gajiku akan dipotong, semua orang menjadi pintar dan mulai bekerja dalam diam. Su Xiao juga sangat tidak berdaya. Dia memiliki hubungan yang baik dengan mereka, dan bercanda telah menjadi kebiasaan. Ayo, apa yang bisa kulakukan untukmu? Su Xiao menarik Jiang Ke'er ke satu sisi, dan kemudian memutuskan bahwa tidak ada yang terus menonton, yang merupakan ketenangan pikiran yang luar biasa. Baru saja ketika dia malu, Jiang Ke'er ingat bahwa ada hal lain yang harus dilakukan. Dia segera mengeluarkan poster dari papan gambarnya, yang merupakan poster rekrutmen untuk sebuah studio seni. Persyaratan lamarannya adalah membuat sketsa tubuh di tempat, dan dia perlu membawa modelnya sendiri. Aku ingin kamu menjadi modelku. Aku tidak tahu apakah itu boleh. Jiang Ke'er berkata bahwa meskipun dia sangat malu, dia sangat ingin bergabung dengan studio itu sehingga dia mengundang Su Xiao. Studio ini bernama Huameng. Itu adalah studio seni yang sangat terkenal. Tidak ada seorang pun yang keluar dari sana yang bukan master kelas 1. Mereka yang bergabung dengan studio dilatih oleh personel khusus untuk memastikan bahwa mereka dapat belajar. Banyak orang yang ingin bergabung dengan studio, tetapi karena kondisi pendapatan studio sangat keras, jadi hanya sedikit orang yang dapat bergabung setiap saat. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Su Xiao kurang lebih tahu tentang studio dan kondisi studio tersebut. Jika dia benar-benar bergabung, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi masa depan. Ya, aku terutama ingin bergabung. Sebenarnya, aku sudah lama memperhatikan studio itu. Itu selalu menjadi impianku, tetapi aku khawatir aku tidak memenuhi syarat sebelumnya. Aku telah menunggu sampai sekarang. Jiang Ke'er menatap langit biru di depannya, seolah-olah penuh dengan kerinduan yang tak terbatas. Baiklah, aku akan membantumu. Jadilah pria yang baik. Su Xiao menatap penampilan Jiang Ke'er. Jika dia tidak setuju, apakah dia akan terlalu kejam, dan hatinya sangat lembut. Begitu Su Xiao setuju, Jiang Ke'er melompat dengan gembira, jadi dia memegang tangan Su Xiao dan bersiap untuk pergi. Su Xiao tiba-tiba berhenti. Dia tidak mengerti mengapa Jiang Ke'er menariknya untuk pergi dengan cepat sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan pergi sekarang? Tidakkah kamu melihat waktu di poster? Rekrutmen dimulai pukul 2 siang dan sekarang pukul 12 siang. Aku akan mentraktirmu makan malam, lalu kita bisa pergi. Jiang Ke'er secara khusus menunjuk arloji di pergelangan tangannya. Su Xiao melihat poster itu lagi. Baru saja, dia tidak memperhatikan waktu. Dia tidak menyangka bahwa rekrutmen akan dimulai pada sore hari. Terlebih lagi, rekrutmen ini dilakukan setahun sekali. Jika kamu melewatkannya, kamu harus menunggu 1 tahun lagi. Baiklah, aku akan meminta cuti dulu, dan aku akan segera datang. Su Xiao berbalik dan segera kembali ke departemen penjualan, sementara Jiang Ke'er menunggu di sana seperti anak kecil. Su Xiao memasuki aula, lalu pergi ke sisi Liu Meili. Ketua tim, saya ingin meminta cuti. Teman saya meminta saya untuk membantunya melakukan sesuatu, jadi saya tidak bisa di sore hari. Saya masih harus mengurus beberapa dokumen. Jika Anda punya waktu,
tolong bantu saya untuk melihatnya. Setelah itu, Su Xiao bergegas ke ruang ganti dengan tergesa-gesa. Begitu dia menanggalkan pakaian kerjanya, dia mengenakan pakaian kasualnya dan bergegas keluar pintu. Liu Meili berdiri di sana dengan linglung untuk waktu yang lama dan berkata dalam hatinya, apa yang dilakukan anak laki-laki ini sepanjang hari. Gadis ini hari ini, gadis itu besok. Tunggu, jika kamu menyerahkan tugasmu padaku, apakah hati nuranimu tidak akan sakit? Liu Meili baru saja merenungkan bahwa Su Xiao menyerahkan semua tugasnya sendiri, tetapi Su Xiao tidak tahu harus kemana. Ketika dia tidak berdaya, Chen Rou keluar dari kantor direkturnya. Dia melihat sosok Su Xiao yang berlari di pintu dan berkata kepada Liu Meili, orang ini berbakat. Jika dia selalu bersama kita, itu akan sangat baik untuk kita. Tetapi saya selalu merasa bahwa dia bukan burung yang patuh di dalam sangkar, tetapi seekor elang yang ingin terbang tinggi di dunia. Di dalam tubuhnya, seolah-olah melihat harapan yang tak terbatas, telah bersarang di tempat kecil kita, saya khawatir itu agak merendahkan. Ya, saya akan mengusirnya. Saya tahu di mana harus tidur setiap hari, tetapi saya menjadi orang yang sibuk dalam sekejap mata. Saya benar-benar tidak terbiasa dengan itu. Liu Meili berkata dengan emosi, dan kemudian dengan sangat tidak berdaya pergi ke kantor Su Xiao, meletakkan tugas-tugasnya yang belum selesai untuk ditunda. Jiang Kr selalu menarik Su Xiao di sepanjang jalan pejalan kaki, lalu menemukan restoran dengan suasana yang lebih emosional dan masuk ke dalamnya. Mereka duduk bersama. Dalam perjalanan ke sana, mereka selalu bertanya-tanya siapa yang harus membayar tagihan. Su Xiao ingin memanjakan dirinya sendiri, tetapi Jiang Kr berkata bahwa Su Xiao membantunya dan bersikeras memberinya uang. Keduanya hanya membahas hal-hal yang harus diperhatikan. Bagaimanapun, membuat sketsa juga merupakan proses yang sangat panjang, dan model tidak boleh melakukan sedikit tindakan dalam kurun waktu ini. Picu keterampilan baru untuk membuka kondisi, selamat atas bakat seni utama. Tuan rumah, teknik estetika dan melukis telah ditingkatkan sesuai dengan itu. Su Xiao tidak tahu harus berbuat apa di sore hari, tetapi tiba-tiba sebuah kata keluar dari sistem yang mengejutkannya. Kemudian dia mulai menuangkan segala macam pengetahuan tentang seni dalam benaknya, seperti banjir. Setelah memikirkannya dengan saksama dalam benaknya, Su Xiao dengan cepat menemukan rencana yang tampaknya sangat cocok. Kemudian dia berkata kepada Jiang Kr, kali ini, temanya adalah menggambar tubuh manusia. Apakah metode menggambar yang sederhana terlalu umum? Karena kita ingin bergabung dengan studio, kita harus menonjol, bukan? Selama kita menarik perhatian, kita tidak takut studio tidak akan memperhatikan kita. Menarik perhatian. Bagaimana bisa menarik perhatian? Studio mereka mengadakan rekrutmen semacam ini, yaitu untuk melihat bagaimana Anda menggambar, asalkan lukisannya bisa lulus. Seperti yang diharapkan, Jiang Kr hanyalah seorang gadis yang murni. Dengan pengetahuan seni yang baru diperolehnya, dia pada dasarnya dapat mengetahuinya. Seni itu sendiri memiliki banyak bentuk ekspresi. Suara, bentuk, gambar, dan sebagainya semuanya adalah bentuk ekspresi seni. Dan lukisan tidak hanya dapat disajikan dengan gambar di atas kertas, para pelukis terkenal itu, alasan mengapa lukisan begitu populer, terutama karena mereka menarik jiwa. Ingat malam itu ketika aku tampil di taman, gambar yang kamu buat. Su Xiao menyebutkan lukisan Jiang Kr malam itu. Itu benar-benar seperti hidup, seolah-olah itu sama dengan yang asli. Jadi Su Xiao berencana untuk melakukan apa yang disebut sihir lagi saat dia merekrut untuk melukis, dan membiarkan Jiang Kr terus menggambar dengan teknik itu. Saya percaya itu tidak akan pernah lebih buruk daripada melukis orang yang diam dan tidak bergerak, dan bahkan lebih sulit. Bagaimanapun, tujuan lukisan ini adalah bergerak. Menurut lukisan malam itu, saya tidak yakin apakah itu baik-baik saja atau tidak, dan saya tidak tahu seperti apa penampilan para juri. Saya benar-benar khawatir apakah mereka bisa lulus. Meskipun Jiang Kr mengatakan bahwa semangat juangnya sangat kuat, tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak dapat mengetahui apa yang dipikirkan para juri. Jika Anda tidak mencoba, bagaimana Anda bisa tahu? Saya percaya bahwa juri untuk sketsa tubuh semacam ini seharusnya 3 orang juri. Dalam sekejap, mereka terdiam di sana, saling memandang, dan tampaknya telah memperoleh jawabannya. Sejujurnya, kalian berdua adalah kombinasi paling kreatif yang pernah saya lihat. Selama beberapa tahun berturut-turut, Anda memiliki pokok bahasan yang sama,
tetapi Anda semua adalah sketsa figur statis. Anda adalah satu-satunya kelompok yang pernah saya lihat yang dapat membuat lukisan menjadi begitu hidup. Di antara ketiganya, seorang pemuda bertopi berdiri, ekspresinya tampak sangat bersemangat. Jadi kali ini, Anda telah lulus ujian. Apakah kau ingin bergabung dengan kami melukis mimpi? Kata pemuda itu, menatap mata Jiang Ke'er dan Su Xiao yang juga penuh dengan segala macam harapan. Mendengar keberhasilan ujian, Jiang Ke'er dan Su Xiao sangat senang, terutama Jiang Ke'er, yang melompat kegirangan. Tentu saja, Jiang Ke'er sangat bersedia untuk bergabung. Bagaimanapun, melukis mimpi adalah studio impiannya, tetapi Su Xiao dengan sopan menolak undangan pemuda itu. Karena dia mengerti bahwa pemuda itu mengacu pada mereka berdua, "Maaf, aku hanya seorang model yang diundang ke sini. Aku tidak bermaksud untuk bergabung dengan studiomu. Yang terutama adalah gadis ini." Melihat Jiang Ke'er di sampingnya, Su Xiao merasa jauh lebih nyaman. Namun, ketika dia mendengar bahwa Su tidak bisa tersenyum, pemuda itu jelas merasa malu. Jadi dia berkata kepada Su Xiao dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu aku bisa membuat pengecualian untukmu. Studio kami membutuhkan orang-orang seperti kalian berdua. Kau dapat yakin bahwa jika kau bergabung dengan studio kami, tidak peduli di dalam atau di luar industri, perlakuannya pasti kelas 1. Petik 2. Meskipun Su Xiao terlalu malu untuk menolak ajakan tulus pemuda itu, dia benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Dia hanya datang untuk membantu dan tidak memikirkan hal lain. Melihat sikap tegas Su Xiao, pemuda itu akhirnya tidak punya pilihan. Kemudian dia mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Su Xiao. Melihat perkenalan pada kartu nama itu, Su Xiao sedikit terkejut. Aku tidak menyangka bahwa pemuda di depan mereka adalah Li Kai, pendiri Dream Painting. Dan dia, yang selalu menjadi bos di balik layar, selalu ada di sekitar, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Jika Anda bersedia datang di masa mendatang, kami akan menyambut Anda kapan saja. Bakat Anda terlihat jelas bagi semua orang. Saya berharap dapat melihat Anda di pameran seni kelas dunia suatu hari nanti setelah lulus ujian. Jiang Ke'er sangat bahagia, dan impiannya akhirnya tercapai. Seolah-olah seorang anak kecil telah mendapatkan mainan favoritnya, dan hatinya dibalut dengan madu. Baiklah, berbahagialah. Kamu harus belajar keras saat masuk ke sini. Kamu tidak boleh mempermalukan studio mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki studio yang begitu besar, dan kamu tidak dapat memenuhi kebaikanku. Aku telah meminta cuti untuk membantumu. Su Xiao dan Jiang Ke'er keluar dari ruang ujian. Gambar mimpi di tangan mereka membuat orang-orang iri. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah satu-satunya kelompok di antara 4 kelompok yang telah lulus ujian, yang membuat orang-orang benar-benar iri. Tentu saja aku senang. Terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu karena telah banyak membantuku. Jiang Ke'er menari-nari sambil berjalan. Nada suaranya sangat bersemangat. Banyak rekan senegaranya yang datang untuk ujian bahkan merasa tertekan. Sue melambaikan tangannya sambil tersenyum, memasang ekspresi acuh tak acuh, berkata, "Aku sangat antusias, belum lagi kamu sangat cantik, itu adalah berkah bagiku." Su tertawa terbahak-bahak. Jiang Ke'er menatap wajah Su Xiao lama sekali, menggigit bibirnya, lalu mengangguk di wajah Su Xiao. "Wow, kakak perempuan yang cantik sekali sudah memiliki bunga yang terkenal. Astaga, aku tidak bisa lulus ujian, adik perempuanku juga tidak bisa. Sudah berakhir. Aku ditakdirkan untuk kesepian sepanjang hidupku. Aku khawatir aku tidak bisa menemukan gadis secantik itu lagi." Jiang Ke'er melakukan tindakan ini, membuat Su tersenyum juga sedikit leng. "Terakhir kali, aku dicium oleh Liu Meili. Kali ini, aku dicium oleh Jiang Ke'er. Apakah sulit bagi wanita untuk bersemangat dan menyukai kerabat mereka? Itu jangan salah paham, karena aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih dengan baik, jadi itu adalah ucapan terima kasih." Jiang Ke'er tersipu dan menjulurkan lidahnya, lalu berlari di depan. Su Xiao juga tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya. Seperti gadis seperti ini adalah yang paling populer, lincah dan cantik, karakternya sedikit pemalu, ini adalah saudara perempuan yang lembut hati semua pria. Dari awal penilaian hingga akhir penilaian mereka, itu hanya lebih dari 1 jam, tetapi mereka selalu menganggapnya sebagai waktu yang sangat lama. Su tersenyum dan melihat arlojinya. Dia biasanya pulang kerja pukul 6. Sekarang dia kembali. Dia tidak bisa melakukan banyak hal dan akan pulang.
Dia tidak pergi. Itu hanya gaji sehari. Aku akan mengajakmu ke pesta. Apakah kamu punya waktu? Su Xiaoxiang berkata kepada Jiang Ke. Begitu senyum menawannya keluar, wajah Jiang Ke memerah. Tetapi pada akhirnya, Jiang Ke setuju dengan Su Xiao, dan mereka bergegas ke taman bermain. Kota ini terkenal dengan dua hal, satu adalah perdagangan, yang lain adalah hiburan dan pariwisata. Ada banyak tempat hiburan dan banyak tempat indah di sini. Oleh karena itu, banyak orang datang ke sini untuk bermain, dan hanya karena jumlah orangnya yang banyak, bisnisnya sangat berkembang, dan rantai keuangannya sangat kuat, sehingga banyak bos lokal yang datang ke sini untuk berkembang. Su tertawa bahwa taman bermain yang mereka kunjungi juga salah satu yang terbaik. Skalanya sangat besar, mencakup area yang luas, dan memiliki semua jenis fasilitas hiburan. Tentu saja, pasti menghabiskan banyak uang untuk dihabiskan di sini, tetapi Su Xiao menawarkan untuk mengundangnya. Bagaimanapun, dia mengambil begitu banyak gaji komisi dan tidak bersenang-senang. Begitu mereka datang, mereka memainkan hal-hal yang mengasyikkan, seperti roller coaster, kapal bajak laut, dan rumah hantu. Setelah membuat Su tertawa, mereka semua memuntahkannya. Mereka tidak pernah memainkan hal ini sejak kecil. Siapa tahu itu akan sangat mengasyikkan. Untungnya, saya menahan diri di rumah hantu, jika tidak mereka yang berperan sebagai hantu akan dipukuli dan dilukai. Tetapi Jiang Ke sangat bersemangat. Dia sangat bersenang-senang, yang membuat Su Xiao berpikir bahwa mereka bukanlah tipe orang yang sama. Namun, untuk memuaskan gadis itu semaksimal mungkin, dia sangat sabar untuk mempermainkannya sampai akhir. Apakah ada dokter? Dokter, satu. Ada yang pingsan di sini. Dari pintu keluar roller coaster, beberapa orang bergegas keluar. Mereka menggendong seorang pria yang tidak sadarkan diri dan berlari keluar sambil berteriak. Tugas baru telah dilepaskan, berbelas kasih untuk pikiran, menyelamatkan orang yang koma, memberi hadiah keterampilan peremajaan tangan yang tinggi, keterampilan khusus tubuh. Awalnya, Su Xiao tidak bermaksud untuk mencampuri urusannya sendiri, tetapi ketika sistem tiba-tiba berkata demikian, dia merasa bahwa dia harus mencampuri urusannya sendiri. Lagi pula, jauh lebih cepat untuk meningkatkan keterampilan secara langsung daripada meningkatkan keterampilan sendiri. Jangan panik, aku akan menyembuhkanmu. Su Xiao berteriak pada orang banyak, lalu berjalan ke pintu keluar roller coaster. Jiang Ke tertegun. Dia menatap Su dengan beberapa keraguan dan berkata, kamu bukan seorang penjual. Bagaimana kamu bisa menjadi dokter? Bisakah kamu melakukannya atau tidak? Jangan berusaha sebaik mungkin. Jiang Ke tampaknya ingin membujuk Su Xiao, tetapi Su Xiao menghentikannya. Dia mengacungkan jempolnya dan berkata dia bisa. Apakah kamu seorang dokter? Datang dan lihat apa yang terjadi pada suamiku. Seorang wanita mengangkat tubuh pria itu ke tanah. Wajahnya sedikit gugup dan air matanya keluar. Su Xiao tidak mengatakan bahwa dia bukan seorang dokter, tetapi dia bisa mengobati penyakit, yang membuat orang salah paham padanya. Bagaimanapun, identitas seorang dokter akan membuatnya lebih dapat dipercaya. Su Xiao maju dan menyentuh denyut nadi pria itu, kemudian banyak gambar muncul di benaknya, dan akhirnya mengunci hati pria itu. Apakah suamimu memiliki jantung yang buruk? Su menatap bibir ungu pria itu sambil tersenyum, yang jelas-jelas merupakan kekurangan pasokan darah. Jika tebakan Anda benar, jantung pria itu seharusnya tidak terlalu aktif. Setelah ketakutan, ia tiba-tiba berhenti dan koma karena suplai darah yang tidak mencukupi. Wanita itu memikirkannya dengan saksama, lalu berkata kepada Su sambil tersenyum, suamiku benar-benar ingin mengatakan bahwa ia memiliki jantung yang buruk sebelumnya. Hari ini, mereka berlibur di perusahaan dan keluar untuk bermain beberapa waktu. Tetapi siapa tahu, tiba-tiba ia naik roller coaster. Semakin banyak ia berkata, semakin ia menangis. Pada akhirnya, ia bahkan tidak dapat berbicara. Ia mengalami pilek dan air mata, yang menarik banyak orang untuk menonton. Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia tidak tahu apakah keluarga ini benar-benar bodoh atau palsu. Istrinya tahu bahwa jantung suaminya buruk dan ia harus naik roller coaster. Sang suami juga tahu bahwa ia memiliki jantung yang buruk dan ia harus menemani istrinya. Ia benar-benar bodoh dan menyedihkan. Jika ia menutup telepon di tengah udara, ia tidak dapat memberitahu siapapun. Tetapi Su melihatnya sambil tersenyum.
Itu bukan masalah besar, itu hanya karena kurangnya olahraga dan suplai darah. Dia masih punya cara untuk mengatasinya. Ayo kita minggir dan hindari kebisingan. Aku akan menyelamatkanmu. Su Xiao berteriak pada orang-orang di sekitarnya, dan kemudian ada keheningan total di sekelilingnya. Bagaimanapun, nyawa orang-orang dipertaruhkan, dan tidak ada yang mau terlibat. Su Xiao duduk bersila di tanah, lalu mengeluarkan kantong jarum dari sakunya. Kemudian dia mengeluarkan 3 jarum perak dan dengan cepat menusukkannya ke dada pria itu. Kemudian dia mengeluarkan korek api dan menggunakan manipulasi api untuk membuat api melingkari jarum-jarum perak itu. Api itu dengan cepat memanaskan jarum perak itu. Meskipun orang-orang tidak dapat melihatnya, pembuluh darah yang tersumbat di tubuh pria itu terus-menerus dikeruk. Panas dari rambut jarum mulai mengalir di pembuluh darah, dan jantung yang hangat itu juga mulai berangsur-angsur memulihkan vitalitasnya. Orang-orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa wajah pria itu terus-menerus pulih, dan bibir ungunya berangsur-angsur menjadi kemerahan. Dengan cepat mencabut 3 jarum perak, Su Xiao kembali mencabut jarum perak yang lebih panjang, 3 jarinya terjepit, menusuk keras ke jantung pria itu. Begitu jarum perak itu dimasukkan, pria itu langsung bereaksi. Dia perlahan membuka matanya, Su Xiao menyentuh denyut nadinya, lalu perlahan menarik kembali jarum perak itu. Pria itu duduk tegak, dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong, lalu berkata kepada istrinya, "Bagaimana aku bisa ada di sini? Mengapa begitu banyak orang di sekitar kita? Bagaimana perasaanmu sekarang?" Wanita itu bertanya kepada pria itu dengan khawatir. Air matanya keluar, dia pikir dia belum diselamatkan sebelumnya, tetapi sekarang dia merasa lega. "Aku merasa sangat nyaman sekarang, hatiku tidak begitu sesak," seolah-olah seluruh orang itu bersemangat. Pria itu menyentuh dadanya, tidak lagi merasakan sesak di dada, sepertinya itu adalah tubuh secara umum. "Semua ini karena adik kecil. Kamu baru saja jatuh koma. Dia menyelamatkanmu." Wanita itu menunjuk Su Xiao, dan kata-katanya penuh dengan rasa terima kasih. Pria itu segera berdiri, dia menatap Su Xiao, dan kemudian menggenggam erat tangan Su Xiao, "Adik kecil. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku akan pergi ke rumah sakit besok dan memeriksanya dengan baik." Pria itu berkata sambil tersenyum kepada Su. "Kamu tidak perlu pergi ke rumah sakit. Aku baru saja menyembuhkanmu. Di masa depan, berikan perhatian lebih." Su menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tidak, terima kasih, karena dia datang hanya untuk tugas itu." Tuan rumah telah menyelesaikan tugas. Keterampilan kembali ke kehidupan telah mencapai tingkat lanjut. Memperoleh keterampilan khusus keterampilan kontrol atribut kayu. Suara perintah sistem kencang lalu berlalu, Su Xiao sangat puas, meskipun gajinya dipotong, tetapi dapat memperoleh keterampilan baru juga merupakan hal yang sangat baik. Lagi pula, dengan lebih banyak keterampilan dan keterampilan unik, akan ada lebih banyak tempat untuk menghasilkan uang. Setelah mendengar bahwa Su Xiao telah menyembuhkan dirinya sendiri, suami dan istri itu berdiri di sana untuk waktu yang lama. Apakah ini dokter legendaris? Ketika mereka bereaksi, Su Xiao telah pergi, dan mereka semua belum menemukannya. "Kamu sangat kuat. Aku tidak menyangka bahwa kamu bahkan bisa tahu cara melakukan pengobatan. Kau maha kuasa." Jiang Kr menoleh ke belakangnya dan memastikan tidak ada yang mengikutinya. Ia berkata kepada Su sambil tersenyum. Di mata orang-orang yang tidak mengenal Su Xiao hanyalah seorang pedagang biasa, tetapi selama orang-orang mengenalnya, mereka tidak akan menganggapnya demikian. Bagaimanapun, semua yang terjadi pada Su Xiao tampak seperti legenda. Semuanya menakjubkan dan luar biasa. Tunggu, ini baru permulaan, masa depan akan lebih indah. Su Xiao penuh percaya diri terhadap masa depan. Cepat atau lambat, akan ada tempat baginya di masyarakat ini, dan lebih banyak orang akan mengingatnya setelah meninggalkan kelompok orang itu. Su Xiao terus berjalan-jalan. Harus dikatakan bahwa taman hiburan itu sangat besar. Mereka butuh waktu lama untuk bermain. Su Xiao juga merasa bahwa dia telah kembali ke masa lalu dan mewujudkan keinginan masa kecilnya. Mereka segera tiba di sebuah alun-alun. Tampaknya ada beberapa kegiatan yang diadakan di sini. Su Xiao, yang sangat penasaran, segera menjadi tertarik. Dia menarik pakaian Jiang Kr, lalu menunjuk ke tengah alun-alun, "Bagaimana kalau kita pergi dan melihat-lihat?" Jiang Kr melihat ke arah kelompok itu dan kemudian mengangguk. "Ketika saya semakin dekat, saya menemukan bahwa itu sebenarnya adalah sebuah kompetisi. Yang saya bandingkan adalah melukis.
Banyak orang yang ingin mencoba dan siap. Masih banyak lowongan yang menunggu pemain baru untuk bergabung. Wah, ayah, lihat, hadiah pertama adalah seekor beruang besar. Aku sangat menginginkannya. Di samping mereka, ada seorang pria yang tampak baik hati dengan seorang gadis kecil di pundaknya. Gadis kecil itu tampak seperti baru berusia 3 atau 4 tahun. Su Xiao dan Jiang Ke'er melihat ke tempat yang sama dan melihat semua jenis hadiah di stan hadiah. Hadiah pertama adalah boneka beruang yang sangat besar, dan hadiah hiburan terkecil adalah gelang biasa. Kegiatan semacam ini difokuskan pada partisipasi. Sang ayah sangat gembira, melihat putrinya menyukainya, dia memberikan anak itu kepada ibunya, menyentuh kepala gadis kecil itu, dan berkata, "Tunggu sebentar, ayah juga akan ikut serta dalam kompetisi, dan dia akan memenangkan beruang besar untukmu." "Ayo, ayah." Suara gadis itu masih lembut. Orang-orang di sekitar sangat menghargai ayahnya. Su Xiao juga dari hati mengagumi, memiliki pria seperti itu di rumah. Aku percaya keluarga itu harus sangat harmonis. Setelah beberapa saat, masih ada posisi terakhir yang tersisa, tetapi tidak ada yang naik. Su Xiao hendak pergi, tetapi dia melihat mata Jiang Ke'er. Pada saat ini, Jiang Ke'er tidak bergerak menatap hadiah pertama beruang itu. Su tersenyum dan langsung mengerti apa artinya. "Kau juga menginginkannya?" Su tersenyum dan menyodok Jiang Ke'er. "Ah, tidak, aku hanya melihat-lihat." Aku tidak mau Jiang Ke'er kembali sadar dan menemukan bahwa pemikirannya yang cermat diketahui oleh Su Xiao, jadi dia menyembunyikannya dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, dia sudah sangat tua. Jika Su Xiao tahu, dia mungkin akan menertawakannya. "Kalau begitu aku akan pergi dan memenangkannya kembali untukmu dan menungguku di sini." Su Xiao berkata, dan kemudian langsung masuk ke kerumunan menuju tempat pertandingan, posisi terakhir kompetisi. Su Xiao duduk, semua staf, jadi pertandingan seperti biasa. Jiang Ke'er tidak bereaksi. Dia pikir Su Xiao akan menertawakan kekanak-kanakannya, tetapi dia tidak menyangka Su Xiao akan berlari ke kompetisi dan memperebutkan boneka beruang besar untuk dirinya sendiri. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul dalam hatinya. Jiang Ke'er hanya merasa hangat di hatinya. Orang yang bertanggung jawab atas permainan itu mengira bahwa permainan itu tidak dapat berjalan dengan normal, tetapi begitu dia melihat Su tertawa, dia bergegas menghampiri. "Hadirin sekalian, sekarang semua pesaing kita sudah ada di sini, kita akan memulai kompetisi ini. Konten kompetisi kita adalah melukis, dan kemudian penonton kita akan memberikan suara, mencantumkan tempat, dan mendapatkan hadiah yang sesuai. Setelah pengenalan singkat semua item, kompetisi akan resmi dimulai. Kompetisi ini tidak memiliki proposisi dan bebas untuk berkreasi, yang mengharuskan para pemain untuk memberikan permainan penuh pada imajinasi mereka." Sebenarnya, Su Xiao pada awalnya tidak bisa menggambar. Dia menggambar sebuah gambar di sekolah menengah dan memberikannya kepada gadis yang disukainya. Akibatnya, dia langsung tidak disukai oleh orang lain. Dia dulunya adalah teman baik, tetapi sekarang dia bahkan bukan teman. Jadi setiap kali seseorang menyebutkan keterampilan melukisnya, dia merasa cemas dengan orang itu. Tetapi sekarang berbeda, Su Xiao telah memperoleh bakat dan keterampilan seni. Meskipun dia masih junior, keterampilan estetika dan melukisnya telah meningkat pesat. Hari ini, dia menunjukkan kemampuannya di depan begitu banyak orang dan membantu Jiang Ke'er memenangkan hadiah pertama. Waktu kompetisi adalah setengah jam. Tidak peduli apa yang digambar oleh kontestan, mereka harus menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan. Jika mereka tidak menyelesaikannya, mereka akan langsung dieliminasi, dan kemudian karya yang sudah selesai akan dipilih oleh penonton, yang juga demi keadilan kompetisi. "Gambarlah sesuatu yang bagus." Su Xiao menggigit pena di tangannya. Penawaran resmi cat air dalam kompetisi ini adalah Anda dapat menggambar warna atau hitam putih. Anda dapat memutuskan sendiri. Meskipun Su Xiao yakin akan mengambil tempat, dia masih berjuang untuk menggambar apa. Dia menatap Jiang Ke'er di antara kerumunan. Gadis itu melihat ke sini dengan mata sedikit khawatir. Angin bertiup, dan sutra hijau di bahunya bertiup lembut. Itu tampak seperti kecantikan yang sangat murni. Di bawah matahari, rok putihnya tampak seperti sayap malaikat yang sedang kesurupan. Su Xiao langsung mendapat ide, jadi dia mulai menggambar saat menyebut pena. Banyak orang masih belum tahu. Saat melihat Su Xiao mulai menulis, dia mulai menulis tanpa mempedulikan situasinya. Proses melukis tidak bisa diganggu,
jadi meskipun ada banyak orang yang hadir, suasananya sangat tenang. Angin sepoi-sepoi bertiup di telingaku, dan aku merasa sangat lembut. Jiang Ke'er berada di antara kerumunan dan tidak bisa bergerak, jadi dia tidak bisa mendekati Su Xiao. Dia hanya bisa khawatir dalam hati. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang dia khawatirkan. Dia hanya ingin Su Xiao bermain dengan baik. Tangan Su Xiao terus-menerus bergantian dengan pena dan pensil warna. Dia tidak diam sejenak, tetapi dia melihat Jiang Ke'er dari waktu ke waktu. Dia hanya melirik Jiang Ke'er dan kembali ke papan gambar. Jiang Ke'er tidak memperhatikan. Ada 1 menit terakhir. Semuanya, tunggu. Kita akan mengadakan pemilihan penonton. Pembawa acara melihat jarum jam, hampir berakhir. Dia berjalan maju mundur, untuk melihat bagaimana lukisannya. Ketika dia sampai di belakang Su Xiao, langkahnya tiba-tiba terhenti, dan matanya penuh dengan cahaya aneh, tetapi dia tidak berhenti. Sudah waktunya untuk menghentikan semua pesaing. Semua kontestan telah menyelesaikan lukisannya, dapat dikatakan bahwa langkah pertama sangat lancar. Namun, yang terpenting adalah melihat keputusan seperti apa yang diambil para penonton. Pembawa acara memamerkan hasil karya para kontestan di hadapan penonton. Satu persatu, sang ayah, yang mengatakan ingin memenangkan beruang besar untuk gadis kecil itu, mengatakan bahwa lukisan itu tidak terlalu bagus, dan banyak tempat yang sangat kasar, tetapi lukisan itu dilukis oleh 3 anggota keluarga mereka, yang terlihat sangat hangat. Su Xiao juga diam-diam mengingat sang ayah, bagaimanapun juga, cinta seorang ayah juga sangat besar, ayah seperti itu, layak dihormati. Ketika pembawa acara mendapatkan lukisan Su Xiao, dia tidak terburu-buru untuk menunjukkannya kepada penonton. Sebaliknya, dia menikmatinya untuk waktu yang lama. Wajahnya semakin terkejut, seolah-olah dia sedang menghargai sebuah mahakarya. Semuanya, sampaikan komentar kalian. Pembawa acara membalik lukisan Su Xiao, dan dalam sekejap kerumunan menjadi heboh. Gambar Su Xiao jelas-jelas adalah malaikat, tetapi perbedaannya adalah separuh malaikat itu berwarna, dan separuh lainnya hitam putih. Separuh yang berwarna-warni, warna-warna cerah, sayap terbuka, ada bintik-bintik cahaya warna-warni, bunga sebagai liontin, malaikat juga dengan senyum hangat, tampak penuh vitalitas. Dan separuh lainnya, dilukis dengan pensil hitam putih, sayap malaikat tertutup dan melekat erat di bagian belakang. Separuh wajah ini, tanpa senyum, tampak sangat berubah-ubah. Air mata di pipi tampak sama dengan yang asli. Tangan malaikat melingkari dada, 2 tangan memegang tongkat kerajaan, bagian atas tongkat kerajaan adalah mahkota, simbol kemenangan. Sebuah lukisan epik dipajang di depan publik. Tampaknya kita dapat melihat perjuangan antara kedua negara sejak lama. Untuk berjuang dengan sekuat tenaga, kita berjuang keras sampai Dewi Kemenangan datang ke dunia dan membawa perdamaian kembali ke dunia. Inilah perdamaian yang sebenarnya. Ketika semua karya terdaftar satu persatu, para penonton mulai mengeluarkan tiket mereka dan mulai menulis karya yang mereka sukai. Tidak semua orang diperbolehkan untuk berdiskusi. Mereka semua mengikuti standar estetika mereka sendiri, yang juga untuk menjaga keadilan kompetisi. Hanya karya yang bagus yang dapat memperoleh lebih banyak apresiasi orang, jadi tempat pertama benar-benar layak. Segera semua orang yang hadir telah selesai memberikan suara. Pembawa acara mengumpulkan semua tiket orang dengan sebuah kotak, dan kemudian membawanya ke satu sisi untuk membuat statistik dengan beberapa anggota staf. Selama periode statistik, banyak orang masih membicarakan lukisan siapa yang lebih baik. Mata kebanyakan orang menatap Su Xiao. Bagaimanapun, lukisan dengan konsepsi artistik seperti itu tidak dapat dilukis oleh orang biasa. Setelah beberapa menit, hasil statistik juga keluar, pembawa acara sangat bersemangat untuk mulai bernyanyi. Ada sekitar 2 atau 300 orang yang memberikan suara, tetapi ketika pembawa acara membacanya, hanya ada beberapa suara dari awal. Ketika ayah gadis itu tiba di sana, hanya ada 50 suara, dan masih ada banyak suara yang tersisa. Setelah puluhan orang membaca, 2 atau 300 suara tidak mencapai setengah dari jumlah tersebut. Hingga akhirnya, hanya tersisa 1 orang, Su Xiao. Semua orang mengerti sepenuhnya. Selamat kepada Tuan kita, yang memenangkan kejuaraan kita hari ini. Sisa suara yang tidak kita baca semuanya untuk Tuan ini. Mari kita berikan dukungan. Pembawa acara juga sangat bersemangat. Dia belum pernah melihat lukisan yang begitu indah sebelumnya. Ada semacam makna tersirat dalam keindahannya. Kalau tidak
Tidak mungkin begitu banyak orang memilih lukisannya. Jiang Ke'er membuka mulutnya sedikit. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat lukisan yang begitu menakjubkan dengan matanya sendiri, dan itu adalah orang-orang di sekitarnya. Biasanya, saya melihat mahakarya pelukis di pameran seni atau di internet. Tidak mengherankan, jika Su Xiaogang begitu serius ketika dia baru saja melukis. Pergantian semua jenis pena sangat teratur, seolah-olah dia siap untuk mencapainya. Satu lukisan membuat penonton tercengang, dan tidak ada yang tidak mengagumi lukisan Su Xiao. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa Su Xiao mungkin akan menjadi master berikutnya sekarang setelah memenangkan tempat pertama. Anda pasti akan mendapatkan hadiah yang sesuai. Su Xiao mendapatkan beruang besar pertama, dan ayahnya hanya mendapatkan hadiah ketiga, yaitu helikopter listrik. Berat beruang besar itu cukup. Su Xiao menimbangnya 2 kali. Jika itu orang biasa, mungkin perlu sedikit usaha. Tidak heran orang ini bisa memenangkan hadiah pertama. Dia memegang beruang besar dan dengan senang hati berjalan ke kerumunan. Orang-orang dengan sadar membiarkan Su Xiao datang. Jiang Ke'er tersipu dan melihat Su Xiao perlahan datang. Dia tahu bahwa Su Xiao memenangkan beruang besar untuknya. Ketika orang-orang di sekitarnya melihatnya, mereka semua mengatakan bahwa Su Xiao adalah pria yang baik dan tahu romansa. Singkatnya, segala macam pujian. Aku akan memenangkan kembali beruang besar itu untukmu. Jangan melihatnya lagi. Bawa pulang. Su tersenyum dan menepuk beruang besar di bahunya dengan ekspresi bangga. Jiang Ke'er mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Bulu di tubuh beruang itu licin dan lembut, yang membuat orang merasa tidak bisa meletakkannya. Tepat saat dia hendak memeluknya erat-erat, dia hanya mendengar teriakan seorang gadis dari seberang kerumunan. Aku tidak mau helikopter, aku mau beruang besar itu, aku mau itu. Teriakan gadis itu sangat keras, yang segera menarik perhatian banyak orang. Sue tertawa, tentu saja, mereka juga memperhatikan di sana. Itu adalah keluarga tadi, tetapi gadis itu menangis sangat keras. Sang ayah berjongkok di tanah, dengan helikopter yang baru saja dimenangkannya di kakinya, dan mengucapkan kata-kata yang menghibur, bayi yang baik, jangan menangis. Kita tidak memenangkan beruang besar itu. Ayah akan membelikannya untukmu nanti. Jangan menangis. Tidak, 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 tidak. Ayah tidak bisa membelinya. Gadis itu masih sangat muda, dia bisa berbicara dengan jelas sekarang. Melihat kegigihannya pada beruang dan penampilannya yang kekanak-kanakan dan tidak masuk akal, orang-orang di sekitarnya juga merasa tidak enak hati dan maju untuk membujuk gadis itu satu demi satu. Tugas baru sistem, memberi seseorang mawar dengan wewangian di tangan. Memiliki sesuatu sendiri belum tentu merupakan hal terbaik. Memberikan seseorang yang benar-benar menyukainya dan memberi hadiah 20 poin pengetahuan juga merupakan hal yang sangat baik. Tiba-tiba, sistem merilis tugas baru. Su Xiao juga merasa sangat senang. Dia melihat kekusutan di mata Jiang Ke'er, tetapi lebih pada emosi gadis itu. Diperkirakan dia juga merasa sangat tidak berperasaan di hatinya. Akhirnya, Su Xiao membuat keputusan. Dia membawa beruang besar itu ke keluarga. Kemudian berjongkok di samping gadis itu, dia menyentuh kepala gadis itu, lalu berkata kepadanya, adik perempuan jangan menangis, kakak perempuan itu berkata untuk memberimu beruang besar ini. Mendengar kata, beruang besar, tangisan gadis itu jelas lebih baik. Dia menyeka air matanya dan menatap beruang besar di pelukan Su Xiaohuai. Benarkah? Gadis itu berkata, tetapi dia sudah memegang beruang itu. Su Xiaogang hendak berbicara ketika dia melihat tangan giok putih terulur dan dengan lembut meletakkannya di kepala gadis itu. Tentu saja itu, benar, kakakku memberimu beruang besar ini sebagai hadiah. Kamu harus merawatnya dengan baik di masa depan. Jiang Ke'er menunjukkan senyum menawan, yang membuat Su Xiao, yang bersembunyi di samping, sedikit tertegun. Gadis itu bersemangat untuk memegang beruang itu erat-erat, wajahnya terkubur di perut beruang itu, dan dia tidak tahu apa yang dia katakan, yang membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Melihat putri mereka tidak menangis, pasangan itu juga berdiri, menunjukkan rasa terima kasih dan memegang tangan mereka erat-erat.
Terima kasih banyak. Kalian berdua adalah pasangan. Mereka sangat baik. Aku ingin tahu apakah kita bisa makan malam bersama. Sang ayah mengirimkan undangan yang tulus, tetapi Su Xiao tidak berencana untuk pergi. Beruang besar itu ingin menang kembali kepada Jiang Ke'er, jadi dia dengan egois ingin menang. Namun bagi Jiang Ke'er, beruang besar itu hanyalah kenangan masa kecilnya, yang sebenarnya tidak banyak gunanya. Kami hanya berteman. Jiang Ke'er sedikit malu. Ternyata mereka telah disalahpahami sebagai pasangan, dan mereka dipermalukan di depan begitu banyak orang. Menolak kebaikan sang ayah, Su Xiao melambaikan tangan kepada Jiang Ke'er untuk mengucapkan selamat tinggal. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Su Xiao telah membuat ratusan orang mengingat dirinya sendiri. Pertama, dia mengejutkan semua orang yang hadir dengan lukisan epiknya, dan pada saat itu, dia ditegaskan oleh lebih banyak orang. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 20 poin pengetahuan, menyelesaikan tugas, dan meningkatkan reputasi. Sistem itu masih mengingatkan Su Xiao seperti biasa, tetapi kali ini dia tiba-tiba memiliki reputasi, yang membuatnya sedikit bingung. Sekarang dengan semakin banyaknya tugas, keterampilan yang dia peroleh juga mulai meningkat, dan fungsi-fungsi baru terus dikembangkan. Tampaknya sistem yang kita miliki sekarang bukanlah yang paling komprehensif. Hanya dengan terus-menerus menjelajahi, kita dapat lebih memahami. Akhirnya, taman bermain hampir berubah, dan ada sedikit warna merah di langit. Sore ini, mereka mendapat pengayaan khusus, dan akhirnya mereka berencana untuk kembali. Kakak di depan, tolong tunggu. Su tertawa bahwa mereka sudah pergi ke tempat mereka menunggu mobil. Melihat bahwa mobil akan segera datang, dia mendengar bahwa seseorang di belakang mereka memanggil mereka. Dia menoleh dan melihat ke belakang. Ternyata tuan rumah yang baru saja mengadakan kompetisi melukis sedang berlari. Dia terengah-engah dengan gulungan kertas di tangannya dan berlari ke Su Xiao. Ada apa? Su Xiao tahu bahwa orang ini memanggil dirinya sendiri. Lagi pula, hanya ada 2 orang di panggung, dia dan Jiang Ke'er. Beberapa orang ingin membeli lukisanmu dengan harga tinggi. Harga terendah tidak kurang dari itu. Pembawa acara itu terengah-engah, lalu mengulurkan 5 jari ke Su Xiao, dan berkata dengan wajah yang sangat serius. Su Xiao tidak tahu apa situasinya. Ternyata seseorang ingin membeli lukisannya sendiri. Pertama kali dia melukis, dia disukai oleh orang lain. Tampaknya pelukisnya sendiri masih dapat ditegaskan oleh orang lain. 50 yuan tidak buruk. Jauh lebih baik daripada yang di pinggir jalan yang harganya lebih dari 10 yuan. Singkatnya, pembawa acara hampir tidak jatuh tiba-tiba, saudara, lukisanmu, pelukisnya sangat indah, bagaimana mungkin kamu hanya memiliki 50 yuan, coba tebak lagi. Lebih tinggi, apakah ada yang bersedia membeli lukisan ini seharga 500 yuan? Su Xiao sedikit senang, bagaimanapun, ini pertama kalinya dia menulis di depan begitu banyak orang. Tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan semua orang. Pembawa acara terdiam beberapa saat. Di akhir, dia menghela napas dan berkata, saya kenal beberapa teman yang sangat suka mengoleksi lukisan. Saya telah bertanya tentang lukisan Anda, dan harga minimumnya tidak kurang dari 500.000. Jika Anda setuju, silakan datang untuk melihatnya bersama saya malam ini. Berapa? 500.000 Su Xiao menarik napas dalam-dalam. Itu bukan lukisan cat air yang mahal, cat dan alat lukis hanya beberapa yuan. Butuh waktu setengah jam. Namun, seseorang bersedia membeli lukisan ini yang awalnya dianggap sebagai latihan di mata Su Xiao. Namun, seniman tetaplah seniman. Mereka hanya melihat kualitas lukisan dan tidak peduli dengan jumlah uang. Su Xiao agak tega, jadi setuju untuk turun, dia menghentikan taksi, dan kemudian membiarkan Jiang Ke'er kembali terlebih dahulu. Tetapi dia mulai berpikir bagaimana melakukannya. Nama pembawa acaranya adalah Shen Bing. Sebenarnya, dia juga seorang seniman. Dia hanya seniman kelas 2. Di mata rekan-rekannya, dia sangat rendah hati. Biasanya, dia hanya seorang kolektor. Dan lebih banyak waktu, dia membantu para seniman kelas 1 itu untuk menemukan sumber koleksi. Lagi pula, di era ini, ada banyak orang yang bisa menggambar lukisan yang bagus, tetapi berapa banyak lukisan yang benar-benar bisa memiliki nilai koleksi. Terlebih lagi, banyak lukisan palsu di pasar gelap. Jarang menemukan karya asli yang bisa dikoleksi. Su Xiao mungkin tidak tahu, meskipun bakat dan keterampilan seninya masih dalam tahap dasar,
kemampuannya telah jauh melampaui pelukis lain dengan level yang sama, sehingga nilai yang diciptakan oleh lukisannya menjadi 2 kali lipat. Tuan Su, apakah Anda punya karya agung lainnya? Mungkin saya bisa membawanya dan menunjukkannya kepada para kolektor seni. Shen Bing bertanya, namun, di mana Su Xiao memiliki karya? Ini adalah lukisan pertamanya. Jika dia mengeluarkan lukisan-lukisan sebelumnya, diperkirakan para seniman tidak akan membelinya, tetapi malah memukulinya. Setelah negosiasi, Shen Bing menelepon dan tidak tahu harus berkata apa kepada pihak lain. Kemudian dia melihat sebuah Mercedes hitam datang dengan kecepatan tinggi. Shen Bing mempersilakan Su Xiao masuk ke dalam mobil dan mereka pergi. Tujuan akhir mobil tersebut adalah sebuah hotel mewah, tetapi setelah Shen Bing mengatakannya, ternyata ada sisi lain dari hotel tersebut. Itu adalah tempat perdagangan, tetapi tempat perdagangan ini diizinkan, tidak seperti pasar gelap. Semuanya adalah transaksi skala besar yang formal, dan beberapa bahkan dilindungi oleh negara. Jadi Anda dapat yakin bahwa jika Anda membawa harta karun untuk diperdagangkan, hidup Anda tidak akan terancam. Datang ke tempat sebesar ini. Berapa banyak orang di sana? Su memandang skala hotel itu sambil tersenyum. Itu pasti tidak lebih buruk dari hotel pada hari pesta ulang tahun Wang He, dan bahkan beberapa tingkat lebih tinggi. Mereka yang mampu membeli kamar pribadi di sini pastilah orang-orang yang bermartabat. Tidak banyak, kami ada 17 orang. Apa yang dikatakan Shen Bing sangat santai, tetapi Su Xiao sedikit terkejut. Shen Bing menjelaskan bahwa kesepakatan itu bukan hanya untuk satu orang yang membeli lukisannya, tetapi untuk 15 kolektor dari perdagangan yang sama, hanya satu lukisan. Jadi mereka akan melelang lukisan Su Xiao. Ketika mereka masuk ke hotel, aula itu sangat luas, dan para pelayannya sopan. Tetapi ketika Shen Bingliang keluar sambil membawa kartu emas, semua pelayan tampak lebih hormat. Shen Bing terus berjalan bersama Su Xiao sampai dia tiba di sebuah dinding. Selamat datang di kantor pusat perdagangan dunia baru.